Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali perkuliahan kita terkait dengan rancop. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang sebelum UTS itu sudah rancop yang dasar. Kemudian setelah UTS itu kita mempelajari tentang faktorial, maka 2-3 pertemuan terakhir ini nanti kita akan melihat tentang aplikasi yang berhubungan dengan pengolahan data, aplikasi berhubungan dengan pengolahan data, atau kemudian aplikasi untuk membantu menganalisis untuk perhitungan daripada rancop, baik itu untuk perhitungan untuk rancangan dasar dalam hal ini adalah rancangan acak lengkap maupun rancangan acak kelompok, serta rancangan faktorial. Jadi beberapa sesuai dengan perkembangan teknologi, beberapa aplikasi itu dikembangkan untuk membantu untuk proses analisis data, Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat aplikasi yang kemudian yang sudah akrab dengan kita, yang sering kita gunakan, yaitu Microsoft. Dalam hal ini adalah Excel. Jadi kita melihat kemudian penggunaan Excel untuk menganalisis rancangan dasar maupun rancangan faktorial, atau dalam bahasa statistiknya kita kenal dengan one way maupun two way. Nah, bagi teman-teman yang kemudian yang terbiasa dengan menggunakan Excel, maka pada menu data itu biasanya pada menu data itu ada kemudian pilihan. Ketika kita klik menu data itu akan muncul pilihan terkait dengan data analisis. Nah, kalau belum ada maka harus ditambahkan menu itu. Bagaimana cara menambahkannya adalah kita untuk Excel yang agak jadul, dalam hal ini adalah yang Excel 97, kemudian Excel 2000, XP maupun 2003, itu kita bisa menambahkan fitur data analisis itu pada tools, kemudian add-ins, kemudian kita akan muncul dua ini, analisis toolpack maupun analisis toolpack VBA. Kemudian kita klik OK. Nah, sedangkan pada Excel yang cukup up to date dalam hal ini adalah Excel 2007, Excel 2010 maupun Excel 2020, 2016, itu
sama, kita klik data maka akan muncul data analisis. Kalaupun belum ada, kita tambahkan pada Office button, kemudian Excel option, manage Excel, add-ins, go, kemudian kita centang dua ini. Jadi itu untuk memunculkan menu menu data analisis. Nah, pada contoh ini kebetulan saya menggunakan Excel 2010 atau Windows 2000 Wordnya, Microsoftnya 2010, Microsoftnya 2010. Jadi contoh ini saya berlaku pada 2010. Nah, ini ya, kita klik menu data, maka di sini di sini akan muncul data analisis. Saya ulangi, kita klik data, maka akan muncul data analisis, kemudian nanti pilihan pendekatan apa yang kita gunakan. Kalau teman-teman belum ada di laptopnya, di komputernya, maka kita klik file dulu ya, file, dibuka Microsoft Excelnya dibuka dulu, klik file, kemudian klik option, nah kemudian add-ins. Nah, setelah add-ins, yang di sini ya, yang di bawah ya, manage Excel add-ins, go, klik go. Nah, ini kalau belum ada, ini dua ini belum tercentang, maka kita centang dua ini, analisis toolpack sama analisis toolpack VBA. Kita klik OK. Nah, setelah OK, maka kita bisa kemudian menggunakan itu untuk melakukan proses analisis data selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Ini saya menggunakan contoh pada latihan soal ya, bukan latihan soal ya. Contoh kita pada RAL. Dengan 6 perlakuan dan juga 4 ulangan. 6 perlakuan dan 4 ulangan ini dengan satu kontrol. Ingat, dalam perhitungan rancangan penelitian, rancangan percobaan, kontrol ini tidak dihitung, tetapi kontrol ini dijadikan pembanding. Jadi yang dihitung adalah perlakuannya saja. Nah, perlakuannya saja, sehingga perlakuan yang kita berikan hasilnya apabila dibandingkan dengan kontrol, apakah dia ada pengaruhnya ataupun tidak. Nah, dari data yang ada, kita rubah ya, kita layoutnya kita tata yang baru. Jadi ini data yang kita punya, ulangannya ke samping ya, perlakuan yang ke bawah. Nah, ini kita layoutnya kita atur ulang. Jadi perlakuannya yang kita tata ke samping, ulangannya kita tata ke bawah. Kalau ini langsung kita masukkan untuk analisis, ini kemudian dia error, tidak bisa terbaca. Jadi kita ganti proses layout penampilannya, nilainya sama, nilainya tetap, itunya semuanya tetap, tapi diganti layoutnya aja, jadi ini ya contoh yang kita punya yang awal, kemudian kita layoutnya kita ulang. Nah, setelah ini kita klik data, kemudian kita akan muncul kotak data analisis. Nah, kita pilih data analisis.
Nah, akan keluar kotak dialog apa yang mau kita uji. Kita mau uji dengan pendekatan apa. Karena ini adalah rancangan acak lengkap atau rancangan dasar, maka kita pilih ANOVA single vector. ANOVA single vector. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah OK, maka akan otomatis dia muncul kotak dialognya, kotak dialog lagi. Nah, di sana ada input rank, ada label in first row, Nah, pada input rank ini kita kita masukkan untuk data. Kita blok ya, mulai dari perlakuan 1 kita blok sampai perlakuan 6 sampai nilai dari mana semua keempat ulangan itu. Jadi kita blok semua. Nah, ini dari garis putus-putus ini kita blok semua. Nah, sedangkan label in first row, nah, ini kita centang untuk selang kepercayaan 5%. Jadi 95% selang kepercayaannya itu kita signifikansinya. Nah, signifikansinya itu kita centang. Nah, tinggal kita klik OK. Nah, di sini langsung otomatis akan keluar nilainya. Between group ini adalah perlakuan F hitungnya. Nah, jadi akan keluar ringkasannya keluar, terus ANOVA-nya juga akan keluar, tabel ANOVA-nya. Di sana ada F hitung dan juga ada F tabel. F hitung 3,33, F tabelnya 2,77. Nah, berarti perlakuan yang kita berikan, dia memberikan perbedaan sangat nyata. Perbedaan nyata pada 5%, ya, pada F tabel 5%. Pengaruh nyata pada taraf 5%. Nah, ini yang kita hasilkan. Bagaimana kalau kemudian kita coba untuk pada selang kepercayaan 1% atau 99% itu, maka di sini kita ganti 0,05. Ya, sini kita ganti 0,05 baru kita centang. 0,01 baru kita centang. Nanti keluarnya dia memberikan pengaruh ataupun tidak, signifikan ataupun tidak. Jadi itu ini hasil ini kalau kita lihat dengan hasil perhitungan manual, itu kan pasti kan sama. 3,33 F hitungnya yang di RAL ya, contoh RAL, nanti dibuka untuk materi RAL itu contohnya, hasilnya akan sama. 3,33 F hitungnya sama F tabelnya, ya otomatis kalau F tabelnya otomatis nilainya sudah pasti 2,77. Itu untuk itu. Nah, ini angka saya pelan-pelan. Nah, ini kan data yang tadi. Nah, kita coba untuk praktekkan ini ya. Klik data ya, klik data, akan muncul di samping sini data analisis. Nah, kita klik data analisis, kita pilih single vector. Oke. Nah, input rank kita klik, kita blok mulai dari P1 sampai dengan
ulangan keempat, P6 ulangan keempat, semuanya kita blok. Oke. Tabelnya, signifikansinya, taraf signifikansinya 5%. Oke. Kita klik oke, akan muncul sheet di samping, ini sheet ini. Saya besarkan dulu, ini ya. Ini nilai F hitungnya, ini F critical, ini adalah F tabel ya, ini nilai F tabelnya. Jadi itu langsung dia mau munculkan hasil perhitungan, hasil ANOVA daripada F tabel, hasil ANOVA daripada contoh daripada penggunaan daripada Excel untuk one way ya, untuk one way ataupun single factor, Nah, itu yang kita lakukan. Berikutnya coba kita melihat untuk yang faktorial ya, two way ANOVA. Ini kita punya perlakuan faktorial, dengan dua tingkat, dua level ya, dua level perlakuan. Perlakuan level 1 adalah bahan imunistimulan ya. Perlakuan level kedua adalah selang waktu pemberian imunostimulan ya, interval pemberian dengan 3 ulangan. Jadi ada perlakuan level A ada 6, level B ada 3 perlakuan, dan juga semuanya 3 kali ulangan. Jadi ini kita tata ulang juga, kita ngambil nilainya saja. Jumlah rata-rata kita tidak, jumlah rata-rata terus subtotal tidak kita gunakan. Kita ambil data aslinya saja, kita ambil. Nah, data aslinya ini kemudian sama, jadi kita klik pada data, menu data, kemudian yang samping itu muncul data analisis. Nah, kita klik data analisis, kita pilih ANOVA two factor with replication. Nah, with replication ini adalah perhitungan semua ulangan segala macam itu dihitung semua. Dengan ulangan yang pasti dihitung semua. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kita klik OK, nanti muncul kotak dialog untuk mengisi data-data apa saja yang harus kita isi agar ini bisa dianalisis. Nah, input rank ini, data yang mau dianalisis ini diisi supaya bisa dianalisis. Nah, kita blok seperti yang di single factor tadi ya, kita blok semua perlakuan, level perlakuannya dan ulangannya, level perlakuan A, level perlakuan 1, level perlakuan kedua, serta ulangan. Jadi ada berapa data tadi itu ya, 6 kali 3 kali 3, 6 level 1, 6 perlakuan pada level 1, kemudian 3 perlakuan pada level kedua, serta 3 ulangan. Jadi 6 kali 3 kali 3. Nah, semuanya data ini kita blok. Kemudian row per sampel. Nah, ini yang paling terpenting. Banyak yang lupa nanti ya. Row per sampel ini adalah banyaknya ulangan. Jangan lupa ya, karena contoh ini adalah 3 ulangannya ada 3 kali ulangan, maka row per sampel ini kita isi 3. Nah, nanti misalkan soal nanti ujian akhirnya ulangannya ada 6, maka row per sampel ini 6. Row per sampel 6. Ya. Row per sampelnya 6. Jadi mungkin sekaligus saya kasih tahu ya, nanti ujian akhir berarti soalnya ada 2. Satu soal kemudian perhitungan manual,
kita ngitung biasa, konsep biasanya itu dasarnya. Yang kedua adalah perhitungan dengan aplikasi. Perhitungan dengan aplikasi. Nah, ini row per sampel adalah kita isi 3. Kemudian selang kepercayaan 5%. Taraf nyata ya, taraf nyatanya 5%. Jadi kita isi, kemudian kita klik OK. Nah, kita klik OK. Nah, dia langsung akan muncul sheet di sampingnya seperti ini. Jadi sampel ini adalah F hitung perlakuan, kolom ini adalah sampel ini adalah F hitung perlakuan level 1, kolom ini adalah F hitung perlakuan level 2. Ini interaksi antara perlakuan level 1 sama perlakuan level 2, interaksi. Nah, dari hasil pendekatan dengan aplikasi, kita bisa melihat bahwasanya F hitung perlakuan baik itu level 1 maupun level 2, kedua-duanya itu mampu memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan, terhadap apa tadi, contohnya apa, prebiotik sama memberikan daya tahan tubuh. Nah, sedangkan interaksi di antara keduanya ternyata tidak ada pengaruhnya, tidak signifikan. Nah, jadi itu ya, jadi bisa saja. Jadi kok bisa Pak? Apa interaksi itu tidak bisa memberikan pengaruh yang bagus? Pengaruh yang bagus terhadap kemudian itu. Dan misalkan gini, terkadang masih ingat ya yang saya sampaikan di awal materi sebelumnya, bahwasanya interaksi itu bisa menimbulkan dua hasil. Yang pertama, interaksi dari 2 hal atau 3 hal itu mampu memberikan sesuatu yang terbaik. 1. Yang kedua, interaksi itu juga bisa memberikan sesuatu yang kurang baik. Ya kayak kita pergaulan kita kita berinteraksi, ada sesuatu hal yang baik yang berpengaruh ke kita, ada juga sesuatu hal yang kemudian kurang baik berpengaruh pada kita. Ataukah tim bola kita, misalkan bola ya, belum tentu pemain yang bagus, pemain yang dengan kualitas bagus, teknik bagus segala macam, itu ternyata bisa bekerja sama dalam satu tim. Kadangkala dia bisa bekerja sama, tapi banyak juga yang kemudian ketika dikumpulkan dalam satu tim itu ternyata ada yang kemudian tidak bisa tampil performa yang luar biasa. Nah, kalau pecinta bola kan pasti paham, pemain bintang dibeli dari klub ini, yang klub sebelumnya mainnya bagus, ketika dibeli di klub yang lainnya ternyata masuk dengan tandem dengan pemain yang sama-sama bagusnya, terkadang ada yang tidak berkembang salah satunya. Nah, begitupun interaksi. Jadi interaksi itu memberikan 2 pengaruh tadi, yang bagus dan yang kurang bagus. Nah, dalam kasus ini sama halnya juga dengan faktorial, rancangan faktorial. Rancangan faktorial itu perlakuan level 1 dan perlakuan level 2. Dua-duanya ternyata secara perhitungan bisa memberikan pengaruh yang bagus, tetapi interaksi di antara keduanya ternyata dalam studi kasus kita, contoh soal ini adalah dia tidak bisa memberikan pengaruh. Jadi pengaruhnya kurang bagus. Karena itu nilainya dia akan muncul seperti ini. Kita lanjut ya. Jadi akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa melihat ternyata sekian. Jadi kesimpulannya kita bisa menyimpulkan bahwasanya secara perlakuan, baik itu perlakuan level 1 maupun perlakuan level 2, kedua-duanya memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Sedangkan interaksi tidak ada pengaruhnya. Nah, itu kalau kita menggunakan dengan replikasi, dengan perhitungan ulangan secara keseluruhan. Nah,
Pada Excel juga pendekatan juga bisa kita lakukan dengan without replication. Ya, jadi tanpa menghitung ulangan, Nah, tanpa menghitung ulangan dalam artian tapi input datanya tetap kita masukkan, tetapi secara sistem dia mengambil nilai rata-rata. Yang otomatis dia mengambil nilai rata ketika semua kita masukkan. Jadi perlakuan level A, perlakuan level B, dan ulangannya semua jadi kita masukkan, dia sistem akan otomatis mengambil rata-ratanya. Jadi yang dihitung adalah rata-ratanya, yang dianalisis adalah rata-ratanya. Jadi kita tetap klik di menu data, akan muncul pilihan di samping data analisis kita klik OK, akan muncul ya. Jadi kita pilih yang nomor yang ketiga ya. Pasti di dialog Excel itu akan muncul single vector, ANOVA single vector, ANOVA two vector with replication, serta ANOVA two vector without replication. Nah, tadi kita sudah dua ya. Single vector one way untuk RAL itu RAL RAK itu kita di single vector tadi sudah contohnya sudah kita praktekkan. ANOVA two vector with replication atau untuk faktorial tadi kita sudah praktekkan yang dengan ulangan penuh kita sudah praktekkan. Nah ya, ini ada pilihan yang ketiga, kita juga bisa menggunakan ANOVA dengan dua arah yang faktorial tetapi menggunakan rata-rata, dia without replication. Jadi tidak semua ulangan itu dihitung, dia ulangannya tetap muncul, tapi yang diambil adalah rata-rata. Jadi misalkan ini 43,6, 46,2, 47,5 ini nanti rata-ratanya yang diambil. Sistem akan mengambil kemudian langsung mendiagnosis rata-ratanya. Nah, ini kita pilih yang ini ya, two vector without replication. Nah, tetap input rank kita masukkan semua seperti yang sama, prosesnya tahapannya sama dengan yang dengan replikasi penuh, dengan ulangan penuh. Nah, ini tanpa ulangan, ini ulangannya cuma rata-rata ya. Nah, ini kita ambil semuanya, kita blok semuanya input ranknya. Nah, labelnya taraf nyatanya 0,05, kita centang OK. Nah, akan muncul di samping. Jadi row ini adalah kemudian perlakuan level A, kolom ini adalah perlakuan level B. Jadi itu mungkin ada yang bertanya, kenapa kok nilai F hitungnya pada tanpa ulangan yang without replication ini kok beda dengan yang kemudian yang kita hitung di awal tadi. Nah, kalau kita melihat namanya saja, ANOVA two vector with replication dan ANOVA two vector without replication. Nah, ketika ulangannya penuh, maka semua ulangan juga akan akan dianalisis. Ingat ya rumus faktor koreksi. Nah, itu kan total semuanya yang diambil. Terus rumus jumlah kuadrat total itu kan semua perlakuan ulangan semuanya akan dihitung semuanya. Nah ya, akan dijumlahkan, jumlah kuadrat dikuadratkan, dijumlah semuanya. Nah, tetapi ketika without replication tadi berapa? Tadi 6 perlakuan level A, 3 perlakuan level B, 3 ulangan. 6 dikali 3 dikali 3 berapa itu? 18 kali 3 54 ya. Nah, kelima dihitung semua 54 ini, dikuadratkan semua
semua datanya itu dikuadratkan semua. Nah, sedangkan pada without replication, two factor without replication, saya kan tadi sudah menyinggung bahwasanya yang diambil itu rata-rata ulangan, rata-rata ulangannya yang diambil, sehingga dia tidak semuanya yang dianalisis, dia tidak semua faktor dianalisis, dia hanya mengambil rata-ratanya saja. Apakah bisa secara pendekatan ilmiah? Bisa. Kita mau menggunakan semuanya ataukah mau menggunakan yang rata-rata juga bisa. Tetapi ingat, karena ini faktorial, ya, karena ini faktorial, di mana di situ ada potensi interaksi, karena ada dua level ada dua sumber keragaman perlakuan, ya. Ada dua sumber keragaman perlakuan, yaitu perlakuan level 1 sama perlakuan level 2. Dari perlakuan level 1 itu sehingga ya, perlakuan tadi contoh apa? Perlakuan level 1 itu bahan prebiotik, perlakuan level 2 itu lama waktu pemberian. Jadi ada dua sumber keragaman perlakuan yang berbeda. Nah, itu yang kemudian dua-duanya juga akan memunculkan interaksi. Kalau bahan dengan ini dengan lama selang waktu pemberiannya itu bagaimana, ketika ini interaksinya muncul bagaimana? Sama kayak kita gini ya. Pengaruh tingkat kekenyangan. Waduh, pengaruh tingkat kekenyangan ya. Perbedaan jenis makanan dan banyak dan porsi makanan. Nah, jadi ada dua ya. Jadi jenis makanan dan porsi makanan. Misalkan jenis makanan. Nah, jenis makanan misalkan kita punya jenis apa? Ada pecel, ada rawon. Nah, perlakuannya kan itu ya. Ada pecel, ada rawon, ada apalagi geprek, ada soto. Nah, sudah berapa? 4 perlakuan level 1 ya. Nah, porsinya ada yang kalau cewek ada yang mintanya setengah porsi, nasinya setengah ya. Ada yang kemudian satu porsi penuh, ada yang 1,5, ada yang 2. Nah, jadi masing jenis makanan dan porsi. Ya, jadi ada dua sumber keragaman perlakuan. Makanya dinamakan level perlakuan. Level 1 dengan 4 perlakuan, level 2 dengan misalkan setengah, 1,5, 2, 4 juga. Nah, jadi hubungannya di sana. Jadi jenis makanan dan juga porsi makanan. Jenis makanan dan porsi makanan sama. Jadi ada dua level perlakuan. Nah, itu karena ada dua level, maka pasti akan terjadi interaksi. Enggak, saya kalau makan soto misalkan kalau satu porsi saja masih lapar, belum bisa kenyang. Saya harus 1,5. Pasti akan tiap orang kan pasti berbeda. Misalkan kita melakukan penelitian itu terhadap berapa orang ya, datanya pasti akan muncul. Nah, itu yang kita analisis semuanya jadi satu. Jadi itu hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya ini raw ini adalah perlakuan level 1, ini perlakuan level 2. Jadi itu pendekatan yang kita gunakan. Nah, ini saya contohkan untuk ini tadi sudah ANOVA yang untuk yang saya kasih hasil ANOVA one way, hasil one way. Nah, sekarang yang two way tadi ya. Two way tadi contoh pengerjaannya, kita klik data. Nah, ini data analisis. Nah, kita pilih yang ANOVA
store with replication, kita klik OK. Nah, input rank ini kita blok ini semuanya. Nah, kita blok semuanya. Oke. Nah, row per sampel ulangannya tadi ya, ulangannya ada berapa? 3, kita isi 3. Ini selang kepercayaan 5%. Kalau mau pakai 1% nggak apa-apa, ini diganti jadi 0,01. Ya, ini karena kita pakai standar aja dulu, yang paling masuk akal, paling toleransinya yang agak lebih besar ada 5%. Jadi pakai 5% dulu. Nanti dicoba sendiri yang 1%-nya tinggal diganti 0,01. Nah, kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Jadi dia akan, ini saya tarik besarkan. Jadi dia masing-masing perlakuan itu dianalisis semua dia. Nah, perlakuan A, perlakuan B ya, dia dianalisis semua sampai dia. Nah, ini kunci pentingnya dia, ANOVA-nya ini. Nah, di ANOVA-nya ini ini F hitung perlakuan, ini F tabel. F tabel dari F hitung perlakuan, ini F tabel. Jadi F hitung perlakuan level 1, ini F hitung perlakuan level 1, ini F hitung perlakuan level 2, ini interaksi. Nah, ya. Interaksi tidak memberikan pengaruh. Itu one way with replication. Jadi misal ini saya kasih nama hasil two way to rep. Nah, to rep ini hasil dari two way with replication. Nah, bagaimana kalau yang kemudian without replication? Sama, kita klik data analisis, kita pilih ANOVA 2 vector without replication. Oke. Nah, ini kita masukkan sama caranya kita masukkan, kita blok ini, masukkan. Oke. Label di 0,05. Dan dia kan tidak ada pilihan untuk mengisi berapa kali ulangannya kan, karena yang diambil cuma rata-rata. Ketika kita blok ini semua, sistem langsung otomatis mendetek rata-rata. Nah, ini hasilnya, ini hasil utuhnya ini ya, hasil utuhnya dia summary, semua perlakuan dilihat semua. Nah, ini saya besarkan sedikit. Nah, ini hasilnya, F hitung perlakuan sama F tabel. F tabelnya berubah ya, karena DF-nya berubah. Ini DF 7 ke samping kanan 17, ke bawah 53. Ini ke sampingnya 2, ke bawahnya 53. Mohon maaf ya, baterainya tiba-tiba. Nah, itu ya tadi dia untuk without replication itu ya. Jadi nilainya akan berubah karena derajat bebasnya juga mengalami perubahan. Derajat bebas DB perlakuan A, DB perlakuan level 1 maupun DB perlakuan level 2 juga mengalami perubahan, karena dia menghitungnya tanpa kemudian replikasi, tanpa ulangan. Jadi hasilnya akan berbeda. Jadi itu teman-teman, pendekatan aplikasi Excel untuk ANOVA. Untuk ANOVA, baik itu ANOVA untuk rancangan rancop dasar, itu RAL maupun RAK, serta ANOVA untuk faktorial, yaitu RAL faktorial maupun RAK faktorial, yaitu kita namakan dengan two way. Jadi itu two factor, single factor maupun two factor. Itu
itu kalau dipraktekkan, dicoba. Jadi intinya pendekatan aplikasi itu menggunakan untuk memudahkan, tetapi yang paling utama adalah kita memahami proses ilmu dasarnya. Ilmu dasarnya apa yang kita hitung secara manual itu, ini didapatkan dari mana tahapan sampai menemukan F hitungnya. Sedangkan kalau sistem, kalau aplikasi, tinggal kita masukkan data saja. Datanya input ranknya tadi ya. Ketika datanya benar, maka pasti akan bisa dianalisis. Ketika kita masukkan salah, nanti akan keluar error. Nanti. Jadi itu yang diperhatikan ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan nanti hari Jumat ditanyakan ya. Hari Jumat ditanyakan. Ini nanti habis ini saya akan upload video pembelajaran ini. Silakan untuk kemudian teman-teman absen ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.